Nabi Muhammad akan menikahi ibunya dari Yesus. Betul itu Ilham. Kamu tanya aja sama orang ini Edis ya. Makanya saya tanya sama kamu. Dia kan muslim Anda juga. berkata ini tidak benar, silahkan laporkan saya ke polisi. Mari kita debat di pengadilan. Saya punya dalil. Ini namanya dua orang sesat sedang membicarakan kesesatan. Dua orang sesat. Saya juga pernah dengar itu Ilham. Saya pernah dengar juga itu. Apakah benar? Makanya saya konfirmasi sama kamu. Begini ya Edis ya. Apapun informasi yang kami jalankan sebagai muslim itu pasti, saya pastikan ya, pasti dilakukan secara repetitif dan korektif. Jadi jangan mengada-ngada, jangan main-main dengan saya, Edis. Ya, gimana, Ilham? Ya, sore, Edis. Di sana sore atau malam? Ya, pagi, siang, sore lah, sama aja. Oke, Edis. Kalau Edis ada pertanyaan, Edis pelan-pelan dalam memahaminya. Jadi biar paham secara keseluruhan. Jadi apa yang mau ditanyain ini? Yang ditanyakan adalah tentang isi ceramah dari Ustadz Syam. Di mana Ustadz Syam di sini mengatakan bahwasanya kesibukan penghuni surga itu adalah pesta seks. Apakah yang dikatakan oleh Ustadz Syam itu benar? Ya, kalau kita menggambarkan surga, tentu kita mengkaitkan itu dengan kenikmatan. Betul ya, Edis ya? Apapun penggambaran tentang surga, tentang jannah, tentang alam di mana kita mendapat ganjaran atas amal-amal kebaikan kita, maka kita akan berbicara tentang kenikmatan. Betul ya, Edis ya? Kalau di tempat kami itu ya dikatakan misalnya di dalam kitab Wahyu ya. Dan di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan. Di sana mereka akan memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi bagi kami adalah tujuan terakhir dari hidup ini adalah bagaimana kami itu bersatu kepada Dia yang telah menjadikan kita semua. Ya, artinya sedangkan di dalam agama Anda yang saya lihat adalah itu pesta seks itu yang diceramahkan Ustadz Syam. Iya. Nah di sini saya bukan ingin menyalah-nyalahkan atau membenar-benarkan. Saya cuma ingin begini. Tolong, karena kita sudah berbeda ini, jangan menyamakan diri. Jangan lagi si Zuma dan kawan-kawan mengaku-ngaku bahwa mereka adalah pengikut Yesus yang sejati. Kan ini sungguh nekat. Gitu loh. Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau kamu berpikir bahwa di surga itu ada kawin-mawin, kamu sesat. Itu kata Tuhan kami. Gitu loh. Iya, jadi saya hanya mau menjelaskan bahwa surga itu adalah tempat di mana sumber kenikmatan berada. Apakah Edis setuju dengan narasi saya? Ya setuju saja, tapi kan kenikmatan bagi Anda atau reward atau pahala yang diberikan oleh Tuhan Anda itu kan adalah wanita-wanita yang berdada montok. Betul? Iya, nanti dulu. Enggak fokus dulu ke situ. Artinya perempuan-perempuan atau gadis-gadis montok itu buat apa di sana? Pertama, kita satu perspektif dulu, Edis. Kita satu sudut pandang dulu supaya nanti kita tidak berbenturan. Ya. Iya, sudah satu perspektif kita bahwasanya di sanalah ya menjadi tempat apa artinya kebahagiaan gitulah intinya, betul? Okay. Nah, cuman kebahagiaan bagi kami itu adalah kembali kepada Dia, sudah. Nah, sedangkan kebahagiaan bagi Anda itu adalah pesta seks. Sebenarnya. Oke. Kita satu perspektif dulu bahwa apapun dari sudut pandang Anda seperti itu dan sudut pandang saya seperti ini itu disebut kenikmatan. Ya? Iya. Ya, udah selesai. Nah, kenikmatan itu adalah hal subjektif. Ya, dia tidak bernilai objektif. Ketika ditafsirkan oleh sudut pandang, maka dia akan bersifat objektif. Maka diobjekkanlah kenikmatan itu sebagai yang bentuknya seperti ini, dan itu. Oh, berarti Anda mau bilang itu perumpamaan?
Oh, bukan perumpamaan. Kita satu perspektif dulu, Edis. Enggak, itu perumpamaan atau nyata? Iya, makanya kita satu Oke, perspektif dulu. sebentar kita putar dulu aja ya. Kita putar dulu. Sebentar Ilham. Kita putar dulu saja ceramahnya Ustadz Syam di Trans TV. Sebentar, karena banyak orang yang nggak tahu. Enggak, banyak orang yang nggak tahu. Sebentar, banyak orang yang nggak tahu. Kita dengarkan dulu saja sebentar. Kita dengarkan. Sebentar ya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Tuh. Itu ceramah Ustaz Syam itu yang digambar itu. Oke. Enggak, itu benar nggak? Saya tanya dulu, itu benar nggak? Iya, itu keluar dari sudut pandang dia benar. Kok sudut pandang? Enggak, saya tanya, itu sesuai ajaran Islam nggak itu? Makanya Edis, setiap manusia ini itu, saya tidak mendengar jawaban tegas dari Anda. Anda berputar-putar gitu loh. saya tidak berputar-putar, tapi saya memberikan klarifikasi supaya kita satu sudut pandang dulu, satu perspektif dulu. Ketika kita bicara masalah kenikmatan, maka sudut pandangnya bukan objek, tetapi subjek. Bagi saya bisa nikmat. Ini subjek, objek, predikat. Enggak, saya cuma nanya begini saja, Ilham. Bicara masalah kenikmatan, Ilham, pertanyaan saya itu sederhana loh, Ilham. Yang saya tanya sederhana. Apakah yang diucapkan oleh Ustadz Syam itu adalah benar? Menurut sudut pandang dia, mungkin kenikmatan bagi dia seperti itu benar. Tetapi enggak, saya tanya menurut Islam, apakah benar itu semua ajaran Islam seperti itu? Islam itu universal, Edis. Jadi nggak jelas ini jawaban Anda gantung, macam bekantan yang di pohon-pohon itu. Kita butuh satu perspektif dulu, Edis. Sebenarnya gampang, tetapi Anda resisten dengan omongan saya. Anda berusaha melawan terus. Bukan, saya ingin jawaban Anda tegas. Jawaban yang tegas dari Anda itu seperti apa? Kalau Anda nggak percaya, saya putarkan lagi dari Ustadz yang lain ini, biar Anda ngerti. Iya. Nih. Enggak, kita harus dengar semua ini. Apakah ini ya? Nih, Anda harus dengar semua nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Itu jelas. Jadi yang ngomong bukan 1-2 ustadz. Gitu loh. Bahwa memang kesibukannya itu adalah tentang kesibukan seksual gitu loh. Oke. Edis, Rasulullah dalam menjabarkan segala sesuatu itu tergantung pada kapasitas penerima informasi itu. Ketika Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan tertinggi? Sholat tepat waktu. Karena Ibnu Mas'ud kapasitasnya seperti itu. Ketika Khulafaur Rasyidin yang bertanya, ya Rasulullah, apa amalan tertinggi? Jihad di jalan Allah. Maka kita ini dalam kayaknya sesuai keperluan ini kayaknya nih. Informasi kita sesuaikan kapasitasnya. Iya, jadi kayaknya macam sesuai keperluan ini kayaknya nih. Surga dan bidadari dan seks itu adalah sudut pandang dengan kapasitas orang yang mengobjekkan satu kenikmatan. Saya kan bertanya, kenikmatan itu nilainya subjektif bukan objektif, Edis. Jadi kalau dia bersudut pandang seperti itu boleh saja, tidak masalah bagi saya. Tetapi ketika kita hidup ya di dalam kenikmatan yang sifatnya subjektif, maka upaya-upaya untuk menafsirkan surga seperti apa itu adalah pandangan-pandangan sudut pandang objektif dari setiap orang yang berbeda-beda, Edis. Jadi ini tidak mutlak bahwa satu
satu sudut pandang orang, siapapun itu tidak sakral, Edis. Pahami itu ya, Edis ya. Saya pusing dengan jawaban Anda. Ini jadi nyata atau tidak ini yang dicerangkan itu sesuai dengan ajaran Islam tidak? Ya, menurut sudut pandang. Saya kan bilang manusia tidak sudut pandang memiliki kapasitas yang berbeda. Enggak, berarti benar atau tidak itu? Ya seperti ini aja loh. Menurut Kristen ada yang tidak Kristen ada jawaban ini. Medionis, ada Kristen yang Katolik, ada Kristen yang Protestan. Sulit. tidak bisa. Jadi Anda mencari pembenaran ini. Bukan mencari pembenaran. Oke, biar kita nggak muter-muter terus di situ. Ilham. Jadi Yesus pernah ditanya oleh orang-orang Farisi. Ada seorang perempuan punya suaminya mati. Lalu dia nikah lagi, mati lagi suaminya, nikah lagi, mati lagi suaminya, sampai terus 7 kali seperti itu. Nanti di surga siapa istri yang menjadi suami itu, suaminya orang itu? Pertanyaan itu sebenarnya yang diajukan orang Saduki ya. Orang-orang Saduki mengajukan pertanyaan itu sebenarnya apa? Karena orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan hari kebangkitan. Mereka nggak percaya ada hidup nanti setelah kematian. Lalu Yesus menjawab, kamu betul-betul sesat. Karena pada waktu dibangkitkan nanti, manusia dibangkitkan, orang tidak lagi kawin dan dikawinkan, melainkan mereka itu hidup seperti malaikat. Itu ajaran Tuhan Yesus. Ini bertolak belakang dengan ajarannya Muhammad. Nah, makanya saya di sini tuh bukan mau ngapa-ngapain. Saya di sini hanya ingin menegaskan perbedaan kita. Supaya si Juma dan kawan-kawan muslim-muslim lagi, karena saya lihat banyak sekali yang membual gitu loh di TikTok itu. Membual begini, kami ini adalah pengikut Yesus yang sejati. Kan nggak boleh seperti itu. Artinya saya hargai kalian punya iman seperti apa. Mau Anda nanti naik kincir angin kayak di apa, terserah itu hak Anda iman. Tapi jangan menyamakan diri dengan kami gitu loh. Jangan mengait-ngaitkan diri bahwa ini diutus oleh Tuhan yang sama, menyempurnakan Injil. Waduh, ini kan sungguh terlalu, saya katakan. Gitu loh. Konteks dari apa yang saya ucapkan tadi, Edis, tentang kenikmatan, Edis saya rasa sudah bisa memahami kan, bahwa kenikmatan itu tidak bersifat objek, tapi bersifat subjek. Bagi saya nikmatnya seperti ini, bagi Edis mungkin beda. Bagi saya nikmatnya makan ikan asin, mungkin bagi Edis nikmatnya makan keju. Jadi ketika ada penafsiran-penafsiran secara objektif tentang surga dan kenikmatan, maka itu adalah sudut pandang. Tidak bersifat mutlak, namanya sudut pandang, Edis. Manusia kalau Quran yang bilang gimana? Oke, silakan apa? Kamu coba tentang apa? Oke, di dalam surat An-Naba ayat 33 di situ dikatakan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis montok. Oke. Edis, apakah itu juga perumpamaan? Seandainya jawaban saya sesuai dengan apa yang Edis harapkan, saya nggak mengharapkan jawabannya sesuai. Ini Al-Quran sendiri. Nanti Anda bilang lagi nih sudut pandang ini. Kalau Anda bilang Al-Quran sudut pandang udah ngeri lagi nih Anda kalau tambah parah. Dengarkan ini saya bacakan ya. Kalau jawaban saya benar, berarti Edis harus mengakui jawaban saya kebenaran. Oke, begini Ilham. Saya, Ilham, dengerin Ilham. Iya, ini Ilham, ini dengerin ya. Ini An-Naba ayat 33. Ya, saya tahu itu. Apa dikatakan di sini? Memang ini terjemahan kalau kemarin udah kita buktikan ya, direvisi ya. Nyata kemarin Quran direvisi An-Naba 33 maksudnya terjemahannya ya. Di situ di dalam terjemahannya dikatakan gadis-gadis molek, ada lagi gadis-gadis remaja, ada lagi gadis-gadis montok. Nah, ini di dalam tafsir Wajiz dikatakan dan Allah sediakan bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Iya. Saya tanya sama kamu Ilham, ini buat Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar
dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala syaiton. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Di dalam Quran surah As-Saffat 62 dan 6-66 itu menceritakan tentang buah pohon zakum. Ya, artinya apa buah pohon zakum? Buah yang tidak menghidupi, buah yang tidak ada sumber nutrisinya. Maka ketika kita komparasikan dengan surat An-Naba, saya Ilham Gladiator mengartikan bahwa ini berbicara tentang buah yang sumber kehidupan. Edisi Hindu. Nyambung ini orang. Iya makanya. Ini tafsirmu liar banget loh Ilham. Ini nggak ada ini. Nampak-nampaknya Anda sudah mulai guncang ini. Gimana ini? Edis jangan potong dulu. Ya, ini berbicara tentang buah yang sumber kehidupan. Edis dulu hidup dari buah dada ibu Edis yang banyak mengandung ASI. Kalau saya mengartikan seperti itu, bahwa yang dimaksud di sini adalah buah kehidupan, maka ini sejalan dan komparasinya dengan keadaan neraka tadi yang tafsir liar ini. Bukan berarti gadis montok yang sebaya itu lambang kehidupan ini berarti. Komparasi antara keadaan neraka Kucari dulu video lainnya. Dalam Quran surah As-Saffat, sedangkan keadaan surga diinformasikan dalam Quran surah An-Naba ayat 33 tadi. Maka saya tidak mengartikan itu buah dada untuk objek seksualitas Edis, tetapi buah sumber kehidupan. Ya, dia berdiametral dengan buah zakum. Seperti itu Edis. Belum ada yang nerangin seperti ini kan? Iya, masalahnya Anda tafsir Anda itu beda sendiri dari yang lain-lain. Ya, saya menggunakan Al-Quran langsung. Saya menggunakan terminologi. Oke, kita dengerin dulu ya. Terminologi buah. Kita dengar sebentar. Enggak, gini. Terminologi buah dalam Quran surah An-Naba itu adalah sumber kehidupan. Terminologi buah zakum itu adalah buah yang tidak mengandung sumber kehidupan, yaitu yang disediakan oleh neraka. Ini tafsir gaya bebas ini. Oke lah, kita dengar. Oke, sebentar. Kita kasih dulu kesempatan ulama. Sebentar, kita dengarkan dulu ulama ya. Ini Firanda ya. Tentu saja orang sudah mendengar nama Firanda. Ini Firanda ini anu loh, ini bukan orang sembarangan ya, dengarkan dulu. Ya sebentar Ilham, kasih kesempatan dulu. Walaupun Anda nggak setuju, berikan kesempatan dulu kepada Ustadz Firanda ya. Jangan dibantah ini ya, dengarkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'ala al-ara'iki fi zilali 'ala al-ara'iki muttaqiun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahli tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwa kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul adkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Sampai nggak enak sama ibu-ibu tuh. Jadi cuma Anda sendiri yang bergaya tafsir bebas, ini sungguh luar biasa. Tafsir bebas Edis, saya mengenukil terminologi yang diinformasikan Al-Quran. Kalau ada orang atau ustadz atau ulama manapun yang tidak sejalan dengan pesan yang disampaikan Al-Quran, maka saya tidak segan-segan untuk menolaknya, Edis. Iya, justru apa yang Anda katakan itu tafsir bebas. Loh, tafsir bebas dari mana? Saya tidak mengambil terminologi atas dasar karangan saya. Terminologi itu saya petik dari Al-Quran, Edis. Tentang buah tadi, itu adalah komparasi dengan buah zakum yang ada di neraka yang tidak menghidupi. Jadi ini tidak sesuai kalau diartikan sebagai objek seksual.
Oke, Karena berarti Anda sepakat bahwa gimana? berarti Anda sepakat bahwa Quran juga tidak mengajarkan kawin-mawin seperti yang diajarkan Yesus. Oh, terminologi kawin itu maksudnya terminologi yang kita kompatibel dengan kenikmatan yang disediakan. Kalau Allah menyediakan madu, kita disediakan lidah gitu loh, Edis. Maksudnya terminologi kawin itu kompatibel maksudnya. Kalau Allah menyediakan nutrisi atau makanan, maka tubuh kita disediakan hormon untuk mengolah nutrisi-nutrisi itu. Jadi yang dimaksud kawin Nggak ada jawaban ini. Enggak, yang Saya tanya sama Anda, begini, yang saya tanya sama Anda. Menciptakan cahaya, Ilham, kita diciptakan mata untuk menerima cahaya itu, gitu loh, Edis. Ilham, Kasusnya dengarkan kawin Ilham. itu. Pertanyaan. Jangan sempit terminologi kawin itu, jangan diartikan Ilham, sesempit Ilham. itu. Pertanyaan saya itu sederhana aja. Nah ini saya bukakan ya. Kalau Anda mengatakan bahwa itu tidak benar, itu ada dasarnya. Ini Quran surat ke-52 ayat ke-20. Ayat 20 ya. Nih saya bacakan. muttaki'ina ala sururin masfufatin wa zawwajna bihurin. Ya, jadi mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Ini jelas. Kamu ingin membantah lagi. Sekarang kamu sekarang iya. Nanti sebentar. Sekarang iya. Sudahlah, pilih Ilham, udah pilih salah satu yuk. Ikut Yesus apa ikut Muhammad? Yuk, pilih satu yuk. Pilih satu. Yesus itu tidak dikenal loh, Edis, dalam terminologi Ibrani. Bagaimana saya harus mengakui Yesus? Kalau Isa ada, kalau Yesus nggak ada, Edis. Itu terminologi orang Ini Romawi. sulit ini kalau udah begini. Sulit ini kalau udah begini, Ilham ini. Enggak, Anda dasar tadi kata Yesus sudah ada. sekarang Sudah ada. Saya Anda sudah baca lari-lari tanah, kemana-mana. Saya sudah baca Tanakh, Nevi'im, Ketuvim, nggak ada terminologi Yesus, nggak ada. Kalau Isa ada. Dalam bahasa Ibrani Isa itu adalah laki-laki, bayi laki-laki, Edis. Isya. Kan lari kemana-mana lagi Oh, kan. enggak. Makanya kamu kalau bertanya sama saya jangan lari kemana-mana, karena referensi saya teramat sangat dalam, Edis, teramat sangat luas. Terima saja jawaban saya, udah selesai, jangan dibantah. Karena kamu nggak mampu, nggak punya kemampuan untuk bantah yang saya sampaikan ini. Begitu, Edis. Ini Anda sungguh sangat luar biasa ini Anda ini. Menolak kenikmatan ini Anda ini. Coba kita tanya dulu Papa Jahat. Gimana Papa Jahat nih Pak? Iya, harusnya kita sebagai umat Islam sudah diberikan Allah dengan surga yang indah, ya, miras yang tidak memabukkan. Apa yang haram di dunia akan menjadi halal di surga nanti. Jadi yang mau makan B2 jadi boleh, pingin tusbol juga boleh. Karena apa yang haram di dunia akan menjadi halal di surga nanti. Edis cocok, kamu bicara sama orang ini, Edis cocok. Bisa turun dulu. Kamu cocok sama kamu cocok bicara sama orang ini. Kita seharusnya sebagai umat Islam harusnya tidak menentang udah dapat lo, ya Allah ya Robbi, bagaimana kita mungkin menolak begitu nikmatnya surga yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi aku bingung jadi sama teman-teman muslim ini ya. Allah telah memberikan puluhan wanita untuk kita nikmati, ya. Orang-orang yang akan masuk, orang-orang Kristen ini itu yang masuk neraka itu istrinya akan menjadi milik kita jika mereka menjadi istri kita. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW nanti di surga itu akan menikahi istrinya Firaun, ibunya Yesus akan menjadi istrinya Rasulullah. Orang kayak gini didengerin coba, Edis. Bagaimana? Saya pernah dengar masalahnya itu Ilham. Apakah itu Anda tolak itu? Papa ini muslim juga loh. Dalil yang sahih dari ulama Islam, ulama salaf. Bagaimana mungkin kita bagi sebagai Islam? Saya pernah dengar itu Pak. Saya pernah dengar itu bahwa Muhammad nanti akan menikahi Siti Maryam itu. Betul itu Ilham? Iya. Tapi Muhammad akan menikahi ibunya dari Yesus. Betul itu Ilham? Kamu tanya aja sama orang ini, Edis, ya. Makanya saya tanya sama kamu. Dia kan muslim juga. Berkata ini tidak benar, silahkan laporkan saya ke polisi. Mari kita debat di pengadilan. Saya punya dalil. Ini namanya dua orang sesat sedang membicarakan kesesatan. Dua orang sesat. Saya juga pernah dengar itu Ilham. Saya pernah dengar juga itu. Apakah benar? Makanya saya konfirmasi sama kamu. Begini ya, Edis ya. Apapun informasi yang kami jalankan sebagai muslim itu saya pastikan ya,
pasti dilakukan secara repetitif dan korektif. Jadi jangan mengada-ngada, jangan main-main dengan saya, Edis. Saya paham sekali bagaimana dijalankannya Islam itu, Edis. Jadi kalau sesuatu itu tidak kami lakukan, itu adalah sesuatu syubhat namanya, Edis. Tahu syubhat? Jika ada dalil-dalil yang segala sesuatu yang kami lakukan sebagai muslim itu pasti korektif karena dilakukan secara repetitif. Udah itu aja, Edis. Kalau tiba-tiba ada berita seperti ini dan itu namanya syubhat dan saya tolak itu. Bang Edis bisa menampilkan, bisa ketik Nabi Muhammad akan menikahi istri Firaun dan ibu. Nggak perlu ini bukan muslim ini, Edis. Ini orang yang bukan muslim, Edis. Ngapain kamu naikin? Lo kenapa begitu? Kalau kamu mau karena dari tadi antum dan nggak ada. Kamu bukan muslim. Apa jahat? Nggak ada orang yang merendahkan Rasulullah seperti kamu, nggak ada. Siapa yang merendahkan? Itu sebuah suatu keunggulan, yo. Rasulullah bisa menikahi istrinya Firaun. Kafir kamu. Rasulullah bisa menikahi ibunya Isa al-Masih. Di mana di situ letak kerendahannya, ya Ilham Gladiator? Ini ya, audiens ya, ini dua orang sesat orang tua Nabi yang Muhammad berusaha menyesatkan, tetapi mereka nggak sadar kalau mereka ini sesat. Lebih memilih ingin bersama dengan orang tua Nabi Muhammad di neraka, apakah antum tidak ingin masuk surga bersama sendalnya Bilal? Apakah anda lebih memilih memasuki neraka bersama orang tua Nabi Muhammad? Bertaubatlah Ilham Gladiator, bertaubatlah, kan susah, orang banyak nggak jujur. Jadi gimana ya, kenikmatan surganya Islam itu tidak terbantahkan, saudaraku ya Edis. Harusnya teman-teman Islam harusnya tidak membantah bahwa nikmatnya surga itu harusnya tidak dibantah loh. Jangan diingkari, udah nikmat senikmat itu kok malah kita menolaknya. Itu sama saja kita menolak ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Begitu loh. Jujurlah kita sebagai umat Islam, jujur dong. Antum ingin bersama orang tua Nabi Muhammad di dalam neraka nanti karena mengingkari ayat-ayat Allah sebagai pelaku kemusyrikan. Pak Jahat. Itu. Pak Jahat. Apa kau banyak bacot kau Pak? Kata kau mau ngirim 10 juta, bacot aja kau. Dah gila kamu, Pak Jahat, kamu ini gila sebenarnya. Enggak, kita otakmu sudah stres sebenarnya. Tentunya kita harus jujur dengan ayat-ayat Allah. Itu nama saya. Tidak, saya lihat kamu ini sudah gila, Islam, sudah stres. Terlalu sering mengingkari ayat-ayat Allah, saudara-saudaraku. Enggak, kamu ini sudah gila, stres. Tidak. Nah, kamu stres saya lihat. Kayak cara kamu stres. Antum harus memberikan bantah-bantahan dalil-dalil yang enggak, saya bilang saya lihat kamu ini stres. Ustadz Edis. Orang yang tidak mendapat hidayah. Kamu ini. Ya tentunya kita sebagai umat Islam itu sudah pasti masuk surga karena dosa-dosa kita telah sudah. Kamu bukan Islam, kamu ini bukan Islam. Tapi saya coba bacakan dulu ya. Sebentar, saya bacakan dulu ya. Ini saya baca aja dari internet. Kamu bukan Islam. Sebentar. Saya sudah tahu kamu bukan Islam. Sebentar tukang pipe. Ini saya bacakan saja dari internet. Coba nanti dibantah ya. Nih, terdapat riwayat yang dikemukakan berkaitan dengan tafsir firman Allah Ta'ala. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Robnya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik darimu. Yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang perawan, dan yang janda. Telah diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu. Ya kalau Tuhan tafsir. itu Sebentar, saya bacakan dulu. Tukang pipe, saya bacakan. Sebentar, saya selesaikan dulu. Ya. Tafsir ayat tersebut yaitu ucapan Buraidah. Allah menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan menikahkannya. Maka perempuan janda yang akan dinikahinya adalah Aisyah, istri Firaun. Sedangkan perempuan perawan yang akan dinikahinya adalah Maryam binti Imran. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Muj'am Al-Kabir menurut keterangan yang kami nukil dari tafsir Ibn Katsir 8-166. Sedang kami sendiri tidak menemukan riwayat tersebut dalam kitab Al-Muj'am Al-Kabir yang tercetak yang ada di tangan kami. Dalam nukilan dari tafsir Ibn Katsir itu, Imam At-Tabarani berkata, telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Saqadah, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Marzuq, telah bercerita kepada kami Abdullah. Saya ceritakan dulu ini. Enggak, ini memang ada di internet, makanya dibantah. Kamu
Gimana sih itu ini? di internet, kamu belajar di internet. Iya, makanya Nggak dibantah mampu kalau Islam itu nanti. banyak. Kalau ada Bukan nanti di agamamu sebenarnya, udah disalin. Sulit ini Anda ini tukang pipe ini. Dengarkan dulu. Kalau kalian juga membantah lewat dalil-dalil yang tidak berkesesuaian dengan Alkitab juga, kami dengarkan. Tidak, di sini. Makanya saya selesaikan mengutip dulu. ayat-ayat Bukan yang tafsirnya sendiri. Nah, ini ada di internet, Anda bisa cek saja, bisa cek. Makanya nanti Anda bantah. Setelah saya selesai baca, nanti Anda bantah itu palsu kah atau apa gitu loh. Biar saya selesaikan, ya. Enggak. Saya tidak mendengar. Tapi saya mau bertanya dengan agamamu di sini. Agama saya biar saya belajar di agama saya. Saya ada kiai, saya ada Anda ingin ulama saya. melarikan diri dari sini nih. Tidak. Saya mau Biar tanya saya agama kamu selesaikan. di sini. Biar saya Bagaimana selesaikan agama dulu. kamu di sini? Telah bercerita kepada Kalau kami saya Abu mau Bakar bin belajar Siddiq, tentang telah Islam, bercerita saya ada kepada kiai kami saya, Muhammad bin ada Muhammad alim bin ulama Mas'ud, saya. telah bercerita kepada kami Abdullah bin Umayyah, telah bercerita kepada kami Abd al-Quds, tidak payah. dari Aku sudah tahu itu Sahli musuh. bin Hayyan, Musuh. dari Kamu ini Ibnu musuh Buraidah, Islam. dari ayahnya Kamu Buraidah mau dengan mengajarkan ucapan saya di tersebut. sini. Dan Nggak isnad apa- riwayat nggak ini betul, nggak doif patut, Dedis, atau nggak patut. lemah. Perawi Nggak patut saya Sahli bin Hayyan nggak patut, disebutkan Dedis. biografinya dalam kitab Tahzib Tidak al-Tahzib, bisa diterima, dan di situ Dedis. diucapkan penilaian Kamu Ibn ini Ma'in adalah dan musuh Islam. kamu saya Tidak hanya bisa baca kok diterima. kamu marah. Saya kan hanya baca. Mengapa kamu marah-marah? Sungguh kamu nekat luar Tidak bisa biasa. diterima, kamu ini musuh Islam. Paham? Masa mana kayak saya mau menerima kamu membaca hadis? Saya ada hanya kiai, membacakan saya apa yang belajar, ada di ada internet. ulama saya belajar. Kamu kan penyembah manusia. Beda kita. Lari-lari Kan ini gitu. bahasannya. Tidak. Kamu kan menyembahkan anak orang. Saya menyembah Tuhan yang satu. Kamu menyembah anak orang. Kan gitu. Beda. Beda, kita di jauh. Islam ini adalah penyembah batu. Tuhan Batu yang bukan turun bersama. dikeluarkan dari sekelangkangan. Dari sekelangkangan Ini Maryam. mulai panik ini, udah mulai Kan. panik ini dia nih. Udah Jangan mulai lupa panik ya nih. teman-teman follow YouTube gua ya teman-teman, Papa Jack Indosiar. Jangan lupa di follow. Gua mau kejar 1000 subscribe ini. Itulah ya pentingnya kita sebagai umat Islam ya teman-teman, di depan teman-teman kita Kristen itu untuk menyebarkan indahnya surga Islam. Bagaimana kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kita sebagai agama Islam. Bayangkan jika Anda memiliki uang, kita tahu bahwa haji itu ongkosnya itu 100 juta, tetapi setengahnya telah disubsidi oleh pemerintah. Betapa baiknya pemerintah kepada umat Islam, setengahnya ditomboi oleh negara. Nah, kita bisa naik haji, lalu mencium batu itu dan bisa menghapuskan dosa kita sehabis-habisnya. Ya, kalau buat kamu yang agak-agak miskin ya, mohon maaf, kerja lebih keras ya. Itu risiko, begitu. Oke. Kita kasih kesempatan kepada yang lain Pak ya.